Baik, kita kembali di meja perempuan bicara. Saya mau bacakan dulu beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang usianya terbilang masih muda. Kita lihat satu persatu ya, ada mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip 42 tahun. Ini dugaan soal penerimaan gratifikasi. Nah, oke, kemudian berikutnya mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 29 tahun, suap dari rekanan 6,8 miliar ya. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola 38 tahun, kasus suap anggaran 2018. Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara 30 tahun, terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung tahun 2019. Oke, mantan Bupati Kutai Kartanegara Kaltim Rita Widiasari 44 tahun, kasus tindak pidana pencucian uang terkait fee proyek di tahun 2018. Oke, kita lihat tadi ada satu yang saya garis bawahi di segmen pertama, Mbak Devi pernah sempat bilang tadi ya, bahwa sebagai pemimpin publik atau mungkin pejabat publik, kita memang tidak bertujuan untuk memperkaya diri. Justru malah ada aturan yang kalau nggak salah ya Mbak Wiwi, bahwa harus hidup dalam kesederhanaan gitu. Nah, perjalanan itu kan dimulai dari idealisme dulu ya sampai ke sana ya. Nah, saya mau tadi nyangkut pertanyaan ke Shirley nih gitu. Apakah memilih untuk misalnya muda saat ini belum masuk partai politik itu kenapa, dan kemudian apakah ada memang harus ke situ kan? Kalau mau tadi ya harus ke situ. Bagaimana pilihannya Shirley? Kalau Shirley sampai sekarang belum, mungkin bahasanya belum dan tidak melihat sepertinya kontribusi Shirley akan besar di situ, Mbak. Nah, tapi ini menarik karena dari tadi kan kita di awal ngelihat tuh nama-nama siapa, umurnya berapa, itu kan masih tergolong muda ya. Ada ramai idiom di masyarakat begini, Mbak Balkis, bahwa pejabat yang tertangkap itu sebetulnya sial saja. Betul ya Bunda? Waduh. Soalnya tertawa nih Bunda. KPK bisa saja, dan kalau mau menangkap pejabat manapun sebetulnya bisa. Karena itu tinggal dipilih aja. Kenapa? Karena sangat susah pejabat itu bisa tetap tegak dengan setia memegang nilai. Kalau tadi bahasanya mungkin adalah idealisme, dengan komitmennya yang dari awal sudah dipegang. Ketika di dalam sistem, habitnya, lingkungan kerjanya sangat kental dengan yang tadi sama-sama kita lihat. Nah, untuk itu, karena melihat dari sudut pandang muda nih, apalagi perempuan, maka saya ingin menarik tadi pembahasannya. Saya ingin masuk begini. Pertama adalah kitanya sebagai anak muda, apalagi dalam hal ini perempuan, karena tadi arah diskusinya ke sana, kita harus mempersiapkan diri. Saya sepakat dengan poin itu Bunda. Karena masa depan itu adalah lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Artinya apa? Kalaupun memang tidak di dalam sistem, ya dari luar sistem kita bersiap bisa mental, kok gitu ya? bersiap secara logika. Bisa kok kita show dengan logika kita, dengan cara kita bernalar, dan dalam hal ini memberikan kontribusi juga bisa. Mbak Devi misalnya, sebagai aktivis latar belakang pendidikannya, Bunda misalnya, dengan kontribusinya dalam bidang akademik, dan ini yang akhirnya menjadi daya tawar, bargaining positionnya naik. Dari situ akhirnya publik juga melihat ada social trust, oh ternyata perempuan juga bisa, pelan tapi pasti. Saya yakin bahwa wajah perempuan, apalagi dalam dunia politik, sosial, ini akan meningkat dengan sendirinya, dan ini jelas adalah tugas kita bersama. Yang kedua adalah, dalam hal ini mohon izin, partai sebagai kendaraan politik juga harus mau dong mempersiapkannya dari dalam. Jangan sampai sistem dari dalam ibaratnya seperti perusahaan gitu. Yang mana yang punya modal kuat, ya yang dia yang diberi. Ini kan akhirnya kembali membuat trust kita terhadap politik itu semakin berkurang. Begitu Mbak. Nah soal ini ya, saya mau lihat juga, kalau tadi kan soal gaya hidup mewah. Kita bisa nggak sih lihat gaya hidup mewah itu mempengaruhi juga potensi-potensi seseorang untuk masuk ke dalam ranah-ranah korupsi seperti ini? Mungkin ke Mbak Wi dulu. Pola hidup hedon ya. Itu menjadi tren yang luar biasa. Dulu zaman Orde Baru dihimbau untuk kencangkan ikat pinggang. Kurangi pola hidup konsumtif. Tapi di era reformasi tak terkendali lagi. Jadi pola hidup kita sangat konsumtif, hedon di mana-mana gitu ya. Orang muda itu orientasinya tidak ada rasional, tapi pola hidup yang mewah juga kan gitu ya.
Lah ini yang menyebabkan kita secara tidak langsung terkikis idealisme untuk melakukan dedikasi terhadap negara bangsa. Jadi lebih selfish akhirnya kan gitu ya. Karena apa? Karena lingkungan itu membuat seperti itu. Tadi itu nilai-nilai budaya kita tergerus secara cepat gitu ya di era reformasi itu. Hanya karena atas nama demokrasi gitu seolah-olahnya kita itu tidak perlu gitu ya mengedepankan lagi nilai-nilai Pancasila, satu contoh. Nggak enak disebutkan, tapi memang kita harus berlandaskan pada Pancasila, gitu kan? Ada keadaban di situ, ada nilai-nilai tentu gitu ya, empati kepada sesama kan gitu. Di saat kita susah seperti ini ya, pandemi COVID ya, kita selalu menyaksikan bagaimana gitu kan, kontestasi kemewahan yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu itu kan? Ini itu miris itu ya, satu Mbak Wi, contoh. ya. Sambil kita lihat foto-foto ya, ini beberapa foto-foto yang menggambarkan gaya hidup mewah mungkin. Saya mau tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi, hidup yang tadinya cuman hanya butuh kebutuhan, jadi butuh gaya untuk menilai diri dan aktualisasi diri. Stepnya gimana sih orang bisa loncat ke situ sebenarnya? Nah, memang media sosial yang sekarang itu menjadi panggung diri, di mana semua orang, maka kan sekarang sudah banyak penelitian digital yang memang tidak langsung hubungannya dengan korupsi. Jadi ini memang saya nggak bisa komentar untuk korupsinya. Tapi gini, kehidupan visual, demonstrasi visual di ruang digital yang biasanya menunjukkan kepalsuan, karena memang teknologi ini menyediakan platform kita untuk berbohong gitu ya, dengan filter, gitu, kepalsuan tadi gitu kan. Jadi kepalsuan itu betul-betul dimanjakan. Nah, ketika kemudian seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bisa, karena kan ada virus FOMO itu ya, fear of missing out, virus takut ketinggalan tren. Ketika semua orang mendemonstrasikan gonta-ganti sepatu, gonta-ganti apa atau segala macam gitu kan, gaya hidup yang kelihatannya sangat mewah, tentu akan mendorong banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Makanya juga sudah divonis generasi digital ini adalah generasi yang paling stres. Stresnya kenapa? Karena mereka paling tanpa mereka sadari, mereka setiap detik, sudah bukan setiap hari, setiap detik membandingkan dirinya dengan orang lain. Siapa yang kuat? Kalau kemudian ada yang mungkin secara personalitas akan menarik diri, makanya bunuh diri misalnya ujungnya karena nggak kuat segala macam. Tapi kalau yang agresif, nah bisa jadi, tapi ini sebuah hipotesis yang sangat serampangan karena belum ada penelitiannya. Artinya bisa jadi mendorong dia untuk bisa mengambil mencari cara untuk bisa menyamakan demonstrasi visual tadi. Makanya balik ke Pancasila, saya sepakat sekali dengan Prof. Karena di Pancasila jelas tidak bergaya hidup mewah. Makanya kita seneng nih, misalnya Pak Presiden itu kan sederhana, menampilkan sesuatu yang memang menurut hemat saya itu yang jarang sekarang. Karena semuanya sekarang berusaha menjadi mewah, bukan menjadi lebih baik. Nah makanya ketika Ghazali gitu ya muncul dengan tampilannya yang sederhana, tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ini bagus. Artinya bukan kemudian lebih baik, tapi berbeda yang tidak berbahaya, itu yang seharusnya dijadikan kredo baru. Oke, luar biasa. Contoh-contohnya beberapa terdakwa korupsi yang kemudian justru ketahuan minta disuapi dengan tas branded, langsung mintanya tas branded gitu misalnya, atau mungkin kehidupan yang sudah tahu disorot sebagai pejabat publik misalnya begitu ya. Lalu kemudian memposting bahwa dirinya memiliki kemewahan ini, begitu ya. Ini kan sebenarnya seperti menawarkan diri untuk diperiksa gitu ya. Sebenarnya ini dunia digital sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan korupsi, tapi sangat menjadi alat yang penting ya. Orang nggak perlu riset jauh lagi ya Mbak Wi sekarang ya. Tinggal cukup lihat sosial media sudah tahu ini berpotensi atau tidak, gitu. Iya betul. Jadi tidak malu-malu gitu ya. Bahkan menantang gitu ya, menantang gitu untuk diperiksa tadi itu. Jadi menurut saya apa yang salah gitu ya. RI satunya ngasih contoh luar biasa, baju putih tidak ganti-ganti gitu kan, itu aja kan gitu. Tapi kenapa tidak turun ke yang lain? Biasanya role model itu luar biasa. Jadi menurut saya mungkin yang akan datang kita harus berpikir solusi Mbak Balkis. Solusinya kita mintakan saja orang-orang muda ini menjadi simpul untuk ikut memberantas korupsi dan untuk mengurangi pola hidup hedon tadi itu. Tapi lebih ke pola hidup yang achievement kan gitu ya. Jadi mereka tuh berkarya, berachievement gitu ya.
Oke, cukup nggak sih sosial atau apa ya, tugas sosialnya para aktivis misalnya, atau mungkin para akademisi misalnya, atau misalnya kita punya KPK, kita punya Kejaksaan Agung, Betul. polisian, cukup nggak sih untuk Jadi menurut saya ini harus bekerja bersama-sama. Jadi kerjasama antara stakeholders terkait. Jadi katakan pemerintah dengan pegiat-pegiat gitu ya, dengan dunia orang muda dan sebagainya, lalu mendorong mereka gitu kan. Kan banyak cara sekarang, ada BPIP, ada Ibu Mega sebagai ketuanya gitu kan. Bagaimana supaya nilai-nilai tadi itu meresap betul. Ini korupsi ini sudah luar biasa. Tidak lagi bisa diatasi dengan berbagai cara, bahkan penalti 18 tahun apapun gitu, terus menerus gitu ya, akan terjadi korupsi seperti itu. Jadi menurut saya endingnya itu harusnya memang tidak hanya memperbanyak role model, tapi bagaimana penalti itu disebutkan, katakan mungkin sudah saatnya mengatakan penaltinya adalah hukuman mati gitu loh. Wow. Hukuman mati. Pasti merinding semuanya gitu ya. Tapi kan selalu akan bertentangan Itu dengan pasti ada pro hak asasi kontra. manusia. Tapi ini apa terus solusinya? Seperti ini terus. Sampai kapan kita sebagai negara bangsa ini di luar dilihat gitu ya, bahwa kita ini sudah luar biasa. KPK menangkap ini, menangkap itu, terus tangkapan-tangkapan. Semakin sering tangkapan terjadi, orang luar itu tidak percaya Indonesia. Oke. Karena memalukan, semua pejabat-pejabatnya itu korup, kan gitu. Bagaimana memberikan kepercayaan? Kita mau naikkan daya saing gitu kan, Indonesia di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Tapi di internal kita ini tidak meyakinkan, kan gitu. Jadi sia-sia usahanya Pak Jokowi itu mau meningkatkan daya saing tadi itu, karena tidak ada kepastian hukum di dalam. Jadi menurut saya inilah legasi dari Pak Jokowi ke depan itu ada adalah penalti ya, memberikan penalti yang luar biasa terhadap para koruptor. Kalau tidak cukup dengan kayak Pak Artijo Al-Kausar almarhum ya, beliau luar biasa kerasnya itu. 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu. Ternyata banyak juga yang korup. Ya mungkin kalau disebutkan hukuman mati baru merinding gitu kan. Dikasih langsung itu, bagaimana ada peti mati gitu kan. Kayak di Cina gitu kan. Disiapkan peti mati gitu ya bagi para koruptor. Mungkin berhenti gitu kan. Saya mau dengarkan solusi dari Shirley juga, Mbak Wiwi, dan juga dari Mbak Devi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara. Kita membicarakan ini pasti tentu ingin dengar solusi juga dari Mbak Devi dan Shirley. Mbak Devi, harapan dari masyarakat sebenarnya kan dulu punya wakil rakyat itu diharapkan sebagai pengabdi rakyat juga lah gitu. Tapi sekarang kok jadi lebih komersil ya gitu. Ibarat kata menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan bukan pengabdian. Ya, kalau tadi Prof menyampaikan solusi jangka pendek penalti gitu ya, karena mudah-mudahan langsung membuat orang merinding. Mungkin kalau saya ambil pendekatan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu lewat pendidikan. Sederhana, korupsi terabas gitu ya. Lihat bagaimana misalnya Inggris saja. Dia ngajarin warganya untuk bisa antri, yang artinya secara filosofi nggak main terabas gitu ya. Tapi bukan berarti negara-negara maju nggak ada korupsi. Data 2020 menunjukkan semua negara tidak ada yang imun terhadap korupsi gitu ya. Tapi artinya kita perlu banyak belajar, pendidikan di kita jangan lagi menekankan pada persoalan angka. Ranking berapa, bisa dapat berapa, yang orang tidak tahu prosesnya, tapi kualitasnya. Ngantri saja, mereka tuh butuh 50 tahun untuk ngajarin warganya bisa ngantri, pakai undang-undang tuh, ada penaltinya kalau nggak ngantri. Yang artinya filosofi-filosofi yang sangat dekat dengan kehidupan, mudah-mudahan kalau kemudian itu diwariskan dari modal pendidikan bahkan dari lahir, itu akan menjadi gini, kenapa kita kalau di luar negeri kan misalnya kehilangan barang, yang menarik apa? Saya pernah tuh kehilangan barang, 3 hari geser aja tidak. Jangankan hilang, geser aja nggak balik lagi ke tempat itu yang masih begitu aja. Gak ada orang yang berani, karena apa? Diajarkan betul yang kita sebenarnya punya Pancasila, bahwa ini haknya orang, bukan haknya kita. Kita memang ada semangat harmoni yang sangat kuat, komunalnya sangat kuat, punya barang orang ya barang gue gitu kan, barang saya juga barang orang gitu. Nah tapi ada hal-hal yang tetap harus diajarkan, dan satu hal, integritas itu tidak bisa disuntikkan kayak vaksin, itu harus dilatih.
Dilatih itu benar-benar bukan cuma dihafalkan, tapi dipraktekkan dari mulai tadi ngantri masuk ke simulasi itu dan harus terus menerus, bahkan kalau perlu yang diatur bukan hanya penalti hukuman mati untuk ini, tapi bagaimana aturan tadi ngantri, sabar, apa segala macam, karena itu proses kan. Korup itu kan salah satunya karena terabas, karena nggak sabar. Nah ini yang perlu dibentuk lewat pendidikan. Saya memilih pendidikan solusi jangka menengah dan jangka panjang karena New Zealand misalnya negara nomor 1 yang indeks korupsi kecil sekali gitu ya, itu lewat pendidikan masuk ke semua negara-negara lewat pendidikan. Tadi sebagaimana disampaikan Prof, kita akan rasakan Indonesia yang sehat dari korupsi mungkin baru 20 atau 30 tahun ke depan. Wow, amin ya. Aduh, jadi optimis segera paling tidak begitu. Nah, ini kan perjalanan. Benar sekali tadi. Kan tidak tiba-tiba korupsi orang, ada prosesnya. Jadi sudah ada booster lewat booster hukuman, booster edukasi. Sekarang dari anak muda, booster apa yang harus diberikan untuk kita memberantas dan terabas korupsi? Silakan. Saya sepakat. Kalau tadi udah dari jangka pendek untuk menggertak, jangka panjang lewat pendidikan, saya sangat sepakat. Satu hal aja Mbak Balkis yang ingin saya tambahkan bahwa sistem ini juga harus berubah. Karena kalau ternyata manusianya juga sudah baik di dalamnya, tapi pada akhirnya kan kepastian hukum itu kembali kepada political will yang di atas. Ketika yang misalnya di atasnya tetap mengarahnya ke sana dan korupsi-korupsi besar di atasnya tetap ada gitu, yang ditangkap yang kecil-kecil, kan akhirnya sama saja. Jadi berantas sampai ke akar-akarnya dari kepala-kepalanya, karena anggaran KPK itu sangat besar untuk yang sudah ditangkap itu rasanya tidak sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara harus mulai menerapkan sistem pembuktian terbalik. Saya sepakat tadi mengambil contoh dari negara luar. Jadi kalau negara luar itu adalah ketika misalnya ada pejabat negara atau pejabat publiknya show off, wah dia punya barang branded dan lain-lain, dia harus bertanggung jawab membuktikan dari mana dia dapat itu. Oke. Bukan malah negara yang mengejar-ngejar, ini sebetulnya sumbernya dari mana. Jadi saya lebih fokus ke sistem, karena ketika sistemnya diperbaiki dari dalam pendidikan dan karakter yang itu kan dibentuk secara lama, itu juga dilakukan, maka top down-nya dapat, bottom up-nya juga dapat. Harapan kita adalah pelan tapi pasti ini akan membentuk karakter-karakter manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Tapi sebentar, berarti Shirley maksudnya kalau booster hukuman sudah ada, booster edukasi sudah ada, tapi sistem politiknya tidak berubah, itu akan sia-sia atau gimana? Ya, pada akhirnya begini Mbak, cara terbaik menguji integritas seseorang adalah kasih dia kesempatan, kasih dia uang, kasih dia jabatan, kasih dia posisi. Anak muda misalnya, berintegritas saat di organisasi. Gimana saat dia masuk ke dalam sistem, melihat sedemikian banyak uang, untuk mencairkan anggaran dia harus potong sana potong sini dulu. Dan itu mental itu yang nggak siap, antara yang dipelajari secara teori atau mungkin di saat dia muda di kampus gitu, di organisasi, dengan apa yang dia dapatkan di lapangan. Ini kan terjadi perbedaan yang harus diseimbangkan. Kemudian Shirley juga ingin meng-highlight satu poin bagus tadi dari Mbak Devi tentang smart city sampai diturunkan ke smart village, bahwa laporan harta kekayaan atau LHKPN setiap pejabat itu wajib dilaporkan secara berkala. Rasanya nggak masuk akal bagi kita anak muda, kok laporan gajinya sekian, tapi hartanya bermiliar-miliar dan itu bukan atas nama dia, atas nama istri, atas nama anak, atas nama supir dan lain-lain. Ini nggak masuk akal. Dengan adanya sistem yang transparan ini membuat kita semua jadi, oh ternyata wajar, ternyata dia hanya segitu. Ini membuat akhirnya pejabat publik jadi malu sendiri ketika punya harta yang berlebih dari yang seharusnya. Terakhir, perlindungan dan apresiasi untuk para justice kolaborator dan pelapor, karena kadang-kadang yang melaporkan yang malah dilaporkan balik. Ini kan akhirnya membuat kita jadi takut, Prof ya. Dan sebagai penutup, kita semua mengapresiasi langkah-langkah dari Kapolri, dari Panglima TNI yang sekarang kita bisa lihat sangat punya movement dan aware dengan kasus-kasus yang sekarang sedang viral. Harapannya adalah ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan juga kepada nilai demokrasi lain seperti kebebasan berpendapat yang berlogika, perlindungan kepada para aktivis juga bisa dilakukan hal yang sama. Dan semoga ini tidak menjadi fenomena gunung es, Mbak. Artinya yang terlihat hanyalah secuil kecil, padahal yang terjadi lebih besar dari itu. Sebuah solusi tadi soal sistem politik dan transparansi digital yang harusnya menjadi senjata. Bagaimana juga soal solusi hukuman yang berat harus diberikan sebagai shock terapi ya bagi para koruptor. Dan
bagaimana solusi edukasi yang sebenarnya ini kan dasarnya ya. Justru ini dasarnya untuk menguatkan tadi cita-cita 20-30 tahun Indonesia bisa bebas korupsi. Wow, mudah-mudahan yang mendengarkan atau sedang paling tidak ya berharap atau merasa pesimis soal Indonesia, jangan pesimis, kita masih punya banyak orang-orang yang bersih, yang baik, yang bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Prof Wiwi, dan juga terima kasih Shirley sudah hadir di Perempuan Bicara. Sehat selalu, pemirsa, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.